Namun dalam berangkat dari sebuah kisah itu, saya pengen teman-teman mengerti dalam Kristus ada yang disebut dengan proses mendaur ulang kehidupan. Yang hancur di tangannya tidak akan hancur, diproses, dipulihkan. Yang berantakan di tangan Tuhan tidak akan berantakan. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Dan segala sesuatu yang kelihatannya tidak ada, Tuhan akan membuat ada. Itulah kehidupan. Kisah mendaur ulang kehidupan adalah kisah kehidupan yang diserahkan kepada Tuhan. Tuhan gak pernah kehilangan akal untuk mendaur ulang kehidupan. Tuhan gak pernah hilang kesabaran untuk membangun yang sudah hancur. Tuhan punya kekuatan yang begitu teliti, rapi, dan apa yang dibangunnya kokoh. Itu yang terjadi dan saya mengenal Tuhan yang seperti itu. Tuhan yang bisa mendaur ulang kehidupan. Dan itu yang harus terjadi. Lalu bagaimana langkah-langkahnya untuk mengalami daur ulang kehidupan? Ini langkahnya. Saya nggak pernah mengatakan langkah 1, langkah 2, langkah 3. Saya mengatakan langkah orang yang mengalami daur ulang kehidupan adalah reparenting. Reparenting itu apa? Mencari teladan baru. Mencari pemeran pengganti. Saya memperhatikan orang-orang yang mengalami reparenting di dalam komunitas. Mereka dipulihkan, dia menemukan ayah. Dia hidup dari ayah yang memberikan teladan, dari ayah yang menjaga hidupnya, dari ayah yang menjaga kekudusan, dari ayah yang hidup dalam kehormatan, ayah yang menghormati anak-anaknya, dan itu ada dalam komunitas. Engkau tidak salah berada dalam komunitas ini. Biarlah kalian semua mengalami yang namanya reparenting. Mengalami satu kondisi yang baru. Satu hidup dengan rule, dengan teladan, dengan kehidupan dari orang-orang yang berada di dalam komunitas. Kenapa luka ayah lebih parah, lebih dalam, lebih jelek dibandingkan dengan luka yang disebabkan oleh mama? Karena keayahan itu adalah hal yang basic, yang menjadi dasar, bahkan jadi pilar kehidupan buat kita. Ketika luka karena ayah, efek pertamanya adalah citra ayah rusak, figur ayah rusak, image tentang ayah rusak, dan itu mengganggu hubungan kita dengan Bapa Surgawi. Karena ketika kita menyebut Bapa atau Papi atau Papa atau Dedi, yang terbayang selalu ayah yang di rumah. Ayah yang kejam, ayah yang galak, ayah yang cerewet, ayah yang bawa sapu. Bahkan ada ayah yang suka menggantung anaknya. Jadi si anaknya di tangannya diikat lalu dicambukin, dan itu sangat menyakitkan. Gambaran itu merusak image, merusak citra, merusak fungsi, merusak segala sesuatu, dan dalam hati kita nggak mau lagi dekat-dekat dengan ayah, sehingga merusak hubungan kita dengan Bapa Surgawi. Kita pun agak sulit dekat-dekat dengan Bapa Surgawi. Nah, itu efeknya ke situ. Kalau luka karena ibu melukai kita, tapi anak-anak akan selalu dekat dengan mamahnya. Tapi luka karena ayah itu benar-benar merusak fondasi, makanya lebih parah akibatnya. Komunitas itu harus selalu bikin jembatan dengan siapapun. Karena jembatan itulah yang membuat siapapun yang terluka, siapapun yang menjauh dari Tuhan itu bisa pulang ke rumah. Di rumah itulah komunitas itu akan mengubah, mendaur ulang kehidupannya. Di situ akan ketemu para ayah. Jadi komunitas itu kayak tadi
bahwa dia ketemu dengan komunitas, diajak makan, ngobrol-ngobrol tentang Kristus lama-lama, nah itu dia harusnya diam dalam komunitas. Nah disitulah orang-orang akan ketemu dengan rumah. Kalau udah ketemu dengan rumah, nah ketemu dengan orang tua rohani, ketemu ayah-ayah, ketemu ibu-ibu gitu. Sehingga terjadi sebuah reparenting. Makanya pentingnya komunitas yang selalu bikin jembatan dengan siapapun.